kita bertemu lagi hari ini. Bagaimana kondisinya? Sehat semua pasti ya, penuh berkat Tuhan. Hari Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Ani dan Kak Joshua. Oh, satu lagi Kak Sabto. Oke, adik-adik, Kak Ani dan Kak Joshua dan Kak Sabto yakin semuanya hidup dalam sukacita pagi ini. Sudah mandi, sudah siap mau sekolah minggu. Kita sama-sama bersukacita, kita awali sekolah minggu kita pagi ini dengan satu pujian yang semangat. Apa judulnya Kak Joshua? Tuhan Yesus baik. Oke, karena kita mau percaya semuanya kita bisa berbahagia dan bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Oke ya. Semuanya berdiri, kita nyanyi pakai gerakan. Ayo mulai. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol sama-sama, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya nyanyinya ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya siap. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke. Nah, untuk mengawalinya kita harus berdoa ya Kak Joshua. Kita mau memohon berkat Tuhan supaya sekolah minggu kita berjalan dengan lancar. Kita persilahkan Antonius untuk berdoa. Dipersilahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memberkati hidup kami. Sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Waktunya bagi kita untuk apa Kak Joshua mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, dipersiapkan dulu Alkitabnya. Jangan lupa setiap sekolah minggu bawa Alkitab ya, karena kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk persiapan kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan,
kita mau naikkan satu pujian. Judulnya apa Kak Joshua? Firman Tuhanku dengar. Oke, monggo. Adik-adik sekali lagi ya, nyanyi lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik ambil waktu ini untuk duduk tenang. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak Joshua? Oleh Bu Siska. Oke, monggo Bu Siska. Selamat hari Minggu. Bu Siska senang karena minggu ini Bu Siska berjumpa kembali dengan kelas Matius, kelas Lukas, kelas Markus, dan kelas Yohanes. Sebelum kita akan masuk pada firman Tuhan, Bu Siska akan mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan belajar mengenai persahabatan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, Bu Siska akan mengawali untuk membaca satu ayat Alkitab yang akan menjadi dasar bagi firman kita. Ayat tersebut terambil dari Amsal pasal 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dasar firman Tuhan ini akan menjadi cerita kita pada minggu ini. Bu Siska berharap yang kelas Matius akan didampingi oleh orang tuanya sehingga bersama-sama dapat membagi cerita bersama dengan keluarga. Nah, Bu Siska akan bercerita tentang persahabatan dua orang di dalam Alkitab. Yang satu Deborah, yang satu Barak. Tetapi sebelum kita masuk pada persahabatan tersebut, Bu Siska mau bercerita. Ketika itu Israel berada di dalam jajahan bangsa Kanaan. Rajanya bernama Yabin dan panglimanya bernama Sisera. Bangsa Israel dijajah selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun mereka dijajah. Sama seperti ketika mereka berada di Mesir. Lah kalau dihubungkan dengan bangsa kita seperti apa?
ternyata bangsa kita pun pernah hidup dalam penjajahan. Ya, ada bangsa Belanda yang pernah menjajah kita, Jepang, Inggris, ya. Lah ternyata kondisi itu sama juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dijajah oleh bangsa Kanaan. Mereka hidup dalam perbudakan. Apakah Tuhan akan membiarkan umat pilihannya terus-menerus hidup dalam penjajahan? Ternyata tidak. Allah mengutus seorang wanita yang menjadi hakim dan menjadi nabiah. Bu, kok disebut nabiah, Bu Siska? Iya, kalau laki-laki disebut nabi, kalau wanita disebut dengan nabiah. Namanya Deborah. Ya, hakim itu adalah pekerjaan yang biasa memutuskan masalah atau perkara-perkara. Sedangkan nabiah adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Lah, kemunculan Deborah ini untuk apa? Untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari penindasan bangsa Kanaan. Ternyata Deborah tidak bisa berjuang sendiri. Deborah memiliki seorang sahabat yang bernama Barak. Barak ini panglima Israel. Barak apakah berani? Sebenarnya Barak berkecil hati. Coba ingat cerita dulu Musa. Ketika Musa diminta oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel, Allah menguatkan Musa melalui siapa? Harun. Ternyata saat ini pun Allah memberikan Deborah untuk menguatkan Barak. Ayo bersama-sama kita lepaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Kanaan. Lah setelah itu mereka bersahabat, mereka saling menopang, mereka saling menguatkan, mereka saling mempedulikan, mereka memberikan semangat kepada bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Kanaan. Dan selama 20 tahun penjajahan bangsa Kanaan kepada bangsa Israel, Allah mengutus 2 orang yang hebat luar biasa. Yang satu bernama Deborah, yang satu bernama Barak. Dari cerita itu sebenarnya Bu Siska mau menyampaikan apa? Persahabatan itu bisa dilakukan antar 2 jenis kelamin yang berbeda. Coba dari cerita ini, Deborah adalah hakim sekaligus nabiah. Barak adalah panglima bangsa Israel. Itu artinya apa? Artinya ketika kita bersahabat dengan seseorang, dengan semua orang, kita tidak perlu melihat jenis kelaminnya. Aduh, aku enggak maulah bersahabat dengan yang putra, aku maunya yang putri, semua cewek-cewek semua. Aku malu. Yang putra juga begitu, yang cowok. Saya enggak mau bersahabat dengan yang cewek, mauku bersahabat dengan yang cowok-cowok semua. Tidak. Allah menghendaki kita bersahabat dengan semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, persahabatan itu dapat apa? Menguatkan, menopang, ya, memberikan semangat bagi yang lemah, mendoakan. Kita bisa menceritakan keluh kesah kita seperti yang dilakukan oleh Deborah, memberikan semangat kepada Barak. Dan yang terakhir, persahabatan yang indah adalah persahabatan yang dibawa di dalam hikmat Tuhan. Saling mendoakan. Itu persahabatan yang dikehendaki Tuhan. Dan itu sudah dilakukan oleh siapa? Oleh Deborah dan oleh Barak. Itu saja yang mau Bu Siska sampaikan untuk cerita minggu ini. Biarlah kita belajar dari pengalaman Deborah
dan pengalaman barak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar dari 2 tokoh Alkitab yang bersahabat untuk menolong sesamanya. Kami belajar dari Deborah yang memberikan semangat kepada Barak, dan kami belajar dari Barak yang bisa menguatkan bangsa Israel melalui perjuangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari Bu Siska ya. Bu Siska cerita tentang persahabatan. Tadi ceritanya antara Kak Joshua, antara Deborah dan Barak. Oke, Deborah dan Barak. Nah, adik-adik di rumah pasti semua juga punya sahabat. Kak Joshua punya sahabat nggak? Punya. Sedikit apa banyak? Banyak. Oh, gitu. Nah, tugasnya, aktivitasnya yang harus dikerjakan adik-adik ya. Kan pasti punya sahabat nih. Sahabatnya tadi Bu Siska pesan kan nggak boleh pilih-pilih. Sahabat boleh cowok, boleh cewek. Gitu ya. Nah, kan pasti pernah melakukan yang baik apa yang jahat kalau dengan sahabat baiknya. Harusnya sih yang baik. Nah, pasti punya pengalaman melakukan hal yang baik dengan sahabat. Nah, tugasnya adalah dibuat video, adik-adik bercerita tentang hal baik apa yang pernah adik-adik lakukan dengan sahabatmu. Nah, nanti bisa dikirim videonya ke nomornya Bu Edi atau Kak Maria. Nanti yang ceritanya paling baik akan dapat hadiah. Kak Joshua mau bikin videonya? Boleh. Janji lo ya. Iya. Adik-adik, kita mengucap syukur karena sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Berkat Tuhan itu macam-macam loh ya. Berkat firman, berkat makanan setiap hari, berkat kasih sayang orang tua. Termasuk kalau berkat kita punya sahabat, itu juga berkat dari Tuhan. Nah, sebagai ungkapan syukurnya kita harus memberikan persembahan. Persembahan dikumpulkan ya adik-adik. Bisa dikumpulkan dulu di rumah, nanti dititipkan ke ibu guru sekolah minggu yang paling dekat. Atau bisa juga minta tolong ke mama papa untuk transfer. Bisa transfer yang praktis. Mah, kan ada nomor rekening, tolong ditransfer mah untuk persembahan. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Kita naikkan pujian, apa Kak Joshua? Beri syukur. Oke, kita naikkan pujian beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sebagai doa penutup akan dibawakan oleh teman kita Alicia. Monggo Alicia, dipersilahkan. Teman-teman kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu pada ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan secara online boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, kiranya Kau selalu melindungi mereka dalam situasi apapun. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hari ini belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Biarlah Kau selalu melindungi mereka. Dan jikalau ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Kau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita. Nah, siapa yang masih ingat lagu tema kita? Sudah kita nyanyikan 2 minggu berturut-turut kemarin. Lagunya apa Kak Joshua judulnya? Lagunya Setia Setia. Semuanya masih ingat ya? Nah, untuk lagu penutup, supaya adik-adik hafal lagu ini, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oke ya? Kita nyanyi sambil berdiri, sambil gerakan, ikuti gerakannya ya. Kita naikkan pujian, setia setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Kita ulangi ya lagunya sekali lagi. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati, setia setialah, setia sampai mati. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya, tetap setia. Dadah. Yesaya 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Terima kasih.